Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Al-Fakir di channel Majelis Abdul Hakim. Kali ini kita akan melanjutkan tentang muqaddimah kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah lil Imam Syekhul Islam Qutbi Da'wah Al-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Tolong disimak sampai akhir, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Amin. Kemudian dilanjutkan oleh mu'alif dengan kalimat amma ba'du. Adapun sesudahnya, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja semua amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang juga tergantung niatnya. Jadi kegiatan apapun yang kita lakukan itu juga tergantung niatnya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan saat ini itu semua niatnya hanya karena ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, seorang yang bangun tidur, kemudian dia membasuh muka, membasuh tangan, membasuh sebagian rambut, kemudian membasuh kaki. Jikalau dia hanya sekedar membasuh, apakah itu bisa dihukumi dengan seperti kegiatan wudhu? Walaupun kegiatannya itu sama dengan wudhu, tetapi karena dia tidak ada niat, maka tidak bisa dihukumi sebagaimana dia melakukan wudhu. Jadi sekali lagi, semua amal itu tergantung dengan niat, dan seseorang juga diukur daripada niatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluruskan hati kita, niat kita hanya karena ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan sabda Nabi, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang dia tuh hijrah karena hanya ingin mengharapkan Allah dan Rasulnya, mengharapkan ridha Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Niatnya hanya ingin mengharapkan ridha Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, dan barang siapa yang hijrahnya dia hanya karena ingin mengharapkan dunia, ila dunya yusibuha au imra'atin yankihuha, atau seorang perempuan yang ingin dia nikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya dia ila ma hajara ilaih, maka niatnya dia itu sebagaimana dia itu, maka hijrahnya dia itu sebagaimana dia niat. Jikalau dia niat ingin mengharapkan hanya karena urusan dunia, maka dia hanya mendapatkan urusan dunia saja. Au imratin yankihuha, atau dia hijrah hanya karena ingin mencari seorang wanita kemudian dinikahinya, maka dia hanya mendapatkan itu saja. Tentu hal ini sangat disayangkan, ma'asyiral hadirin. Karena apa? Karena niatnya hanya karena dunia. Ini yang perlu kita benahi, ini yang perlu kita pelajari, ini yang perlu kita dalami. Sesungguhnya begitu pentingnya niat, maka kita usahakan semua apa yang kita lakukan itu hanya karena ingin mengharapkan ridha Allah dan juga ridha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan niat yang lurus, maka insya Allah itu kita akan mendapatkan pahala nanti di akhirat. Jadi sangat disayangkan apabila ada sebuah kegiatan amal baik, tetapi niat kita itu bukan karena Allah. Contoh, bahkan sholat. Jikalau kita sholat hanya karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka sholat kita pun sia-sia. Karena apa? Ya karena kita niat ingin dipuji oleh manusia. Itu contoh, Bapak si Fulan rajin ibadah, dia selalu sholat tepat waktu di masjid, walaupun juga sholatnya di masjid. Jikalau kita sudah kena pujian, kita kembali lagi minta tolong pada Allah, ya Allah tolong luruskan niat hamba itu hanya karena ingin mengharapkan ridhomu, ridho Rasulmu ya Allah.
Jadi sekali lagi, yuk kita tata niat kita. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita kerjakan itu semua semata-mata hanya karena ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wa qala alaihi assalatu wassalam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu merupakan sebuah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, qalu liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Allah nasihat itu? Kemudian dijawab oleh Allah, kemudian dijawab oleh Rasulullah, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimina wa amatin, untuk Allah dan untuk kitab-kitab Allah, wa li rasulihi, dan juga untuk para utusan Allah, wa li aimmatil muslimina, dan juga kepada pemimpin-pemimpinnya orang muslim, wa amatin, dan juga kepada untuk umumnya orang muslim. Dan adapun hadis ini nanti kita akan bahas di video yang akan datang. Apa makna dibalik nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitab Allah, nasihat untuk Rasulullah, nasihat untuk para pemimpinnya kaum muslimin wa ammatihim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dilanjutkan oleh mu'allif, wa hadza kitabun allafnahu wa jama'na fihi nubdan minan nasahid diniyah. Dan kitab ini kami rangkum, kami karang, wa jama'na, kami kumpulkan, fihi nubdan minan nasahid diniyah, di dalamnya ada sekelumit daripada nasihat-nasihat agama, wal wasayal imaniyah, dan wasiat-wasiat keimanan, wa qasadna bidzalika an-naf'a wal intifa', dan kami bermaksud mengumpulkan ini, mengarang kitab ini, bidzalika an-naf'a wal intifa', yaitu untuk memberikan manfaat dan bisa memberikan manfaat, wa tadzakkura wa tadhkira, dan juga sebagai peringatan dan juga pemberi peringatan untuk siapa? Li anfusina wa li ikhwanina minal muslimin, untuk diri al-mu'allif, wa li ikhwanina al-muslimin, dan juga untuk saudara-saudara kita dari kalangan orang muslim. Masya Allah, saking tawadhu'nya Al-Imam Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, akan beliau seorang wali kutub yang agung, itu masih merasa harus mendapatkan peringatan li anfusina, untuk diri kami, wa li ikhwanina minal muslimin, wa qad ja'alnahu bi'ibaratin sahlatin qaribah, dan sungguh kitab ini kami jadikan bi'ibaratin sahlatin qaribah, dengan sebuah ibarat atau untayan-untayan yang mudah untuk bisa dipelajari, wa alfadin silsatin mafhumah, dan juga lafaz-lafaz yang mudah sekali untuk dipahami, hatta yafhamahul khasu wal amu min ahli iman wal islam, sampai kitab ini sangat mudah sekali dipahami oleh orang yang khusus maupun orang yang umum, orang yang awam, min ahli iman wal islam, daripada orang yang ahli iman wal islam. Masya Allah, kitab ini nanti subhanallah kita akan pelajari semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita istiqomah untuk bisa mempelajari kitab ini dari awal sampai akhir, dan semoga bermanfaat. Wasammainahu kitab an-nasaih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah, dan kami diberikan kitab ini dengan judul an-nasaih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat keimanan. Nas'alullah, yuk kita semua mohon Allah subhanahu wa ta'ala ayyaj'alahu khalisan liwajhil karim, semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan semata-mata apa yang kita kerjakan ini khalisan liwajhil karim, yaitu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, wa muqarriban ila jiwari fi jannatin na'im, dan sebagai amaliyah yang bisa mendekatkan kita ila jawarih fi jannatin na'im, untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala, wa ayyu'adhiman naf'a bihi lana wa likafati ikhwanina minal mu'minin, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat ini begitu besar, begitu luas, begitu agung, untuk siapa? Lana wa likafati ikhwanina minal mu'minin, dan juga kepada umumnya saudara-saudara kita orang-orang mukmin. Fa innahu waliyyun dzalik, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah wali untuk urusan itu, wal qadir alaih, dan mampu atasnya.
Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, dan Maha suci Allah Subhanahu wa taala kita pasrahkan urusan kita. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah, dan tiada yang memberikan taufik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertawakal. Wa ilahi unib, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali. Yuk sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah wa muqarriban, dan sebagai amalia yang bisa mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan itu bisa memberikan manfaat untuk diri kita dan juga kepada semua orang-orang mukmin dan muslim, dan juga semoga amaliyah yang kita kerjakan ini bisa menjadi amal jariyah. Yuk kita gerakkan diri kita, jiwa kita, hati kita, harta kita untuk berlomba-lomba mengumpulkan amal jariyah, yang semoga dengan amal jariyah tersebut itu bisa memberikan manfaat kita di dunia sampai di akhirat. Bahkan setelah kita meninggal pun amal jariyah kita tetap bisa memberikan manfaat buat kita di alam barzakh. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, alhamdulillah, muqaddimah part kedua atau bagian kedua sudah kita baca bersama. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Jangan lupa untuk di like dan di share apabila ini memberikan manfaat, dan juga berikan kritik yang membangun, saran yang membangun untuk kedepannya nanti atau untuk video-video yang akan datang. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.